Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini datang dari Raudah, Madinah, sebuah tempat yang disebut sebagai taman surga di bumi. Seorang jamaah haji asal Indonesia mengalami kejadian tak biasa. Saat berdoa dengan khusyuk, ia tiba-tiba merasakan dekapan hangat yang tak terlihat, membuat tubuhnya gemetar haru. Ia percaya itulah pelukan malaikat, dan peristiwa ini disaksikan oleh banyak jamaah di sekitarnya yang spontan menangis dan ikut bersujud. Sebuah kisah nyata yang menggugah hati dan menguatkan iman. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga yang subscribe segera Allah panggil ke Tanah Suci untuk menjadi tamu Nia tahun ini. Raudah dikenal sebagai salah satu tempat paling mustajab untuk berdoa di seluruh dunia. Terletak antara mimbar dan makam Rasulullah. Tempat ini setiap harinya dipadati oleh ribuan jamaah yang datang dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Mereka datang dengan harapan, air mata, dan untayan doa yang tulus. Banyak kisah haru dan ajaib yang sering terdengar dari para jamaah yang pernah menginjakan kaki di sana. Namun di antara semua kisah itu, ada satu yang berbeda. Seorang jamaah haji asal Indonesia bernama Pak Amir, seorang pria sederhana dari Jawa Tengah, mengalami kejadian luar biasa yang membuat bulu kuduk para saksi mata merinding. Dalam sujud panjangnya, ia tiba-tiba merasa tubuhnya dipeluk oleh sesuatu yang hangat, lembut, dan tak terlihat. Bukan mimpi, bukan juga hayalan. Tubuhnya bergetar hebat, air matanya mengalir deras tanpa henti. Para jamaah yang ada di sekitarnya mulai memperhatikannya, karena suaranya terdengar seperti sedang berbisik atau berdialog dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ia bersujud begitu dalam, seolah sedang bercakap dengan sosok yang hanya bisa dilihat oleh jiwa yang bersih. Raudah benar-benar menjadi saksi kejadian spiritual yang langka ini. Banyak yang bertakbir dan ikut menangis, merasa bahwa ada sesuatu yang sangat suci sedang terjadi di hadapan mereka. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan suci itu. Seolah-olah waktu berhenti sejenak untuk menyaksikan peristiwa ini. Pak Amir bukanlah orang sembarangan dalam berdoa. Sejak sebelum berangkat haji, ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menabung, menangis di setiap tahajud, memohon agar Allah mengizinkannya menjadi tamunya. Ia kehilangan istri tercinta 5 tahun lalu, dan sejak itu hidupnya hanya diisi dengan zikir, doa, dan amal soleh. Haji baginya adalah puncak perjalanan spiritualnya. Sesampainya di Madinah, Raudah menjadi salah satu tujuannya yang paling dinanti. Ia membawa daftar doa panjang untuk anak-anaknya, mendiang istrinya, dan seluruh saudara muslim yang sedang tertindas. Namun satu doa yang selalu ia panjatkan adalah agar Allah mengampuninya dan meneguhkan imannya hingga akhir hayat. Di saat itulah, ketika doa mengalir tanpa suara, ketika hatinya berserah sepenuhnya, pelukan itu datang. Ia merasa seolah-olah seluruh beban hidupnya diangkat dan diganti dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa diselimuti oleh cahaya yang menenangkan, seperti berada di dalam pelukan kasih yang sempurna. Orang-orang di sekitarnya, terutama rombongan dari Indonesia, mulai merasakan suasana yang berbeda. Mereka menggambarkan aroma wangi yang sangat khas menguar tiba-tiba di ruangan itu. Sebuah aroma yang mereka yakini bukan berasal dari parfum manusia, tetapi dari sesuatu yang lebih tinggi, mungkin malaikat. Salah satu saksi mata bernama Bu Nur, seorang jamaah wanita asal Kalimantan Selatan, menceritakan bagaimana dirinya menyaksikan perubahan raut wajah Pak Amir. Ia melihat dari kejauhan bahwa wajah Pak Amir berubah begitu tenang, bahkan bercahaya. Padahal sebelumnya ia tampak kelelahan. Karena sudah menunggu sejak subuh untuk bisa masuk ke Raudah, Bu Nur mendekat. Dan saat itulah ia mendengar Pak Amir menangis dengan sangat lirih, namun penuh ketulusan. Ia mengaku saat itu tubuhnya langsung lemas. Ia merasa seperti turut menyaksikan dialog hamba dengan Tuhannya secara langsung. Tak lama kemudian, pria di dekat Pak Amir ikut menangis. Salah satunya bahkan tersungkur, merasa tak kuat dengan aura yang ada di ruangan itu. Mereka semua mengaku merinding bukan karena takut, tapi karena merasa sangat dekat dengan alam malaikat. Petugas masjid pun ikut terdiam. Tidak ada satupun yang meminta jamaah untuk bergeser. Padahal biasanya waktu sangat dibatasi. Seakan mereka pun tahu, ini bukan peristiwa biasa. Sehari sebelum kejadian di Raudah, beberapa jamaah dalam rombongan Pak Amir menyebutkan bahwa ada beberapa tanda-tanda aneh
yang mereka rasakan. Salah satunya adalah mimpi yang sama-sama mereka alami, mimpi tentang cahaya yang turun dari langit dan suara yang berkata, "Siapkan hatimu, tamuku akan kuistimewakan." Pak Amir sendiri tidak banyak bercerita. Ia hanya mengatakan bahwa malam sebelum ke Raudah, ia bangun jam 2 pagi tanpa alarm dan langsung terdorong untuk salat tahajud. "Aku merasa dipanggil, seakan-akan ada yang menunggu di Raudah," ujarnya pelan. Ketika ia menginjakkan kaki di sana, ia langsung menangis. Bahkan sebelum sempat mengangkat tangan untuk berdoa, seolah-olah tubuh dan jiwanya sudah lebih dulu merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang lain. Dan ketika pelukan itu datang, semua menjadi jelas. Para pembimbing haji yang mendengar cerita ini tak kuasa berkata apa-apa. Mereka hanya meminta jamaah lain untuk mendoakan Pak Amir, karena bukan tidak mungkin ia telah melihat sesuatu yang hanya bisa disaksikan oleh hamba-hamba pilihan. Pak Amir menjelaskan bahwa pelukan itu tidak terlihat oleh mata, namun terasa lebih nyata dari pelukan manusia manapun. Ia menggambarkannya seperti dikelilingi cahaya hangat yang menyusup ke dalam tulang dan menenangkan seluruh beban hidupnya. Tangisannya pecah, bukan karena sedih, tetapi karena takjub dan malu. Ia merasa tidak pantas mendapatkan kasih sayang sebesar itu. Tangannya gemetar, tubuhnya bergetar hebat. Namun sama sekali tidak ada rasa takut. Yang ada hanya rasa damai dan haru yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia mengatakan, seperti sedang berada dalam pelukan seorang ibu, tapi jauh lebih dalam, lebih agung. Seolah langit memeluk jiwaku. Setelah kejadian itu, Pak Amir menjadi pusat perhatian. Bukan karena ia ingin, tapi karena auranya berubah. Beberapa jamaah yang berada satu hotel dengannya mengaku merasa sangat damai hanya dengan duduk dekat dengannya. Bahkan anak muda dari rombongan lain meminta doa darinya, karena yakin beliau telah menyentuh dimensi langit yang tidak biasa. Namun Pak Amir tetap rendah hati. Ia hanya berkata, "Saya ini orang biasa, tapi ketika Allah izinkan sesuatu terjadi, maka siapapun bisa, bahkan yang merasa paling berdosa sekalipun." Hari-hari berikutnya, banyak orang yang menyadari perubahan yang mencolok dalam diri Pak Amir. Ia semakin tenang, semakin sabar, dan senyumnya begitu dalam. Beberapa pembimbing haji mengatakan bahwa wajahnya bersinar. Bahkan dalam antrean panjang pun, ia tetap sabar, tak lagi mengeluh seperti sebelumnya. Ia juga mulai lebih sering menyendiri untuk memperbanyak dzikir dan membaca Al-Quran. Beberapa kali terlihat menangis sendiri saat di pelataran Masjid Nabawi. Bukan karena kesedihan, tapi karena rindu akan pelukan yang ia rasakan di Raudah. "Itu bukan mimpi. Aku benar-benar dipeluk oleh sesuatu yang tak kasat mata, tapi terasa nyata sekali," ujarnya kepada salah satu jamaah. Pengalaman itu tidak hanya mengubah dirinya, tapi juga menyentuh banyak jamaah yang mendengar kisahnya. Mereka jadi lebih semangat beribadah, lebih khusyuk saat berdoa di Raudah, dan lebih yakin bahwa tempat ini memang bukan tempat biasa. Ini adalah taman surga di dunia yang Allah hadiahkan bagi hamba-hamba pilihan. Sebagian dari mereka bahkan mengaku berdoa agar bisa merasakan apa yang Pak Amir alami. Bukan karena ingin kejadian aneh, tapi karena ingin mengalami kedekatan yang tulus dengan langit, dengan Tuhan, dengan para malaikat. Pak Amir juga menceritakan satu hal aneh yang ia alami pasca kejadian itu, aroma wangi yang tak pernah hilang. Meskipun ia tidak memakai parfum sama sekali, bahkan setelah mandi pun, aroma itu tetap melekat. Ia mengaku bingung, namun takjub. Aromanya bukan seperti minyak wangi biasa, tapi seperti aroma kasturi yang lembut dan suci. Beberapa jamaah lain pun mengakui hal yang sama. Setiap kali Pak Amir lewat, mereka mencium aroma yang sangat khas. Bahkan petugas hotel sempat mengira ia memakai minyak dari Madinah. Tapi Pak Amir menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membeli apapun. Semua orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Aroma ini bahkan membuat beberapa jamaah menangis, karena mengingatkan mereka pada kisah Wangi Wenjen dari surga yang sering disebut dalam hadis. "Mungkin ini aroma dari pelukan itu," ujar salah seorang jamaah perempuan dengan mata berkaca-kaca. Fenomena ini semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa yang dialami oleh Pak Amir bukan sekadar pengalaman spiritual biasa. Ia disentuh oleh sesuatu yang tidak semua orang bisa alami, dan aroma itu menjadi salah satu pertanda keberkahan dari langit. Namun setelah kejadian itu, Pak Amir juga tidak luput dari ujian. Beberapa orang mencibir dan menganggap kisahnya mengada-ada. Bahkan sebagian menuduh bahwa itu hanya bentuk rekayasa untuk mencari perhatian. Namun,
Pak Amir tidak membalas dengan amarah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kebenaran itu tidak butuh dibela. Yang penting Allah tahu, ujian itu tidak hanya datang dari orang luar, tapi juga dari dalam dirinya sendiri." Ia diuji dengan rasa sombong yang perlahan mencoba merayap masuk. Tapi ia segera sadar, dan terus-menerus memperbanyak istighfar, serta memohon agar kejadian itu tidak membuatnya ujub. Ia ingin tetap menjadi hamba yang rendah hati dan taat. Dari sini, kita belajar bahwa setiap karunia besar selalu datang bersamaan. Semakin tinggi derajat yang Allah berikan, semakin besar pula cobaan yang akan dihadapi. Dan Pak Amir adalah contoh bagaimana seseorang bisa tetap tenang dan tawadu dalam menghadapi semuanya. Bahkan ketika diminta untuk diwawancara oleh media lokal, ia menolak dengan halus. Ia hanya ingin kisah itu disampaikan secara tulus, bukan untuk popularitas. Ia berkata, "Biarlah ini jadi pelajaran dan penguat iman bagi yang mendengarnya, bukan jadi sorotan dunia." Dalam salah satu kesempatan, Pak Amir memberikan pesan menyentuh kepada para jamaah lain. Ia mengatakan bahwa setiap orang bisa merasakan kehadiran malaikat jika hatinya bersih dan ikhlas dalam beribadah. Bukan karena ia istimewa, tapi karena Allah Maha Penyayang kepada siapapun yang datang kepadanya. Dengan sepenuh hati, ia menyarankan agar jangan terlalu sibuk dengan ponsel saat berada di Raudah. Tinggalkan kamera, bawalah hatimu saja, karena yang dicari bukan foto, tapi rahmat dan ampunan, ujarnya dengan penuh ketulusan. Banyak jamaah yang menangis mendengar pesan itu. Pesan lainnya adalah untuk menjaga niat selama berhaji, bukan untuk sekadar menunaikan kewajiban, tapi benar-benar menghayati makna setiap ibadah yang dilakukan. Karena haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati menuju Allah. Pak Amir menutup pesannya dengan kalimat yang sederhana, tapi menghentak. Berdoalah bukan hanya untuk rezeki dunia, tapi mintalah agar Allah izinkan kita pulang dengan hati yang baru. Dari kisah Pak Amir, kita belajar bahwa kejadian spiritual bukan hanya milik para nabi atau wali. Siapapun bisa mengalami keajaiban, asal ia datang kepada Allah dengan kerendahan hati. Haji adalah momen paling suci, di mana langit terbuka dan rahmat Allah turun tanpa henti. Maka jangan sia-siakan momen itu hanya untuk hal-hal duniawi. Setiap langkah kita di tanah suci adalah kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, dan kembali pulang dengan membawa cahaya iman. Pak Amir adalah bukti bahwa siapapun bisa dipeluk oleh kasih sayang Allah bahkan tanpa kita sadari. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa Raudah bukan sekadar lokasi di Madinah, ia adalah tempat yang bisa membuka langit dan menyentuh jiwa manusia. Maka bersujudlah dengan penuh ketulusan dan mintalah apapun, karena Allah sedang sangat dekat. Dan yang paling penting, jangan iri pada pengalaman orang lain. Setiap orang punya momen spiritual masing-masing. Bisa jadi hari ini belum saatnya, tapi esok Allah akan beri kejutan yang jauh lebih indah bagi para jamaah yang sedang dalam perjalanan haji atau berniat menunaikan ibadah ini. Kisah Pak Amir semoga menjadi penyemangat. Datanglah ke tanah suci dengan hati yang tulus dan niatkan semata karena Allah. Jangan takut tidak mampu, karena jika Allah sudah memanggil, segalanya akan dipermudah. Jika belum diberi kesempatan untuk berangkat, teruslah berdoa. Allah mendengar. Allah melihat setiap tetesan air mata, setiap rupiah yang ditabung, dan setiap sujud panjang di tengah malam. Dan bisa jadi, seperti Pak Amir, kamu juga akan menjadi hamba yang dipeluk oleh langit. Maka jangan ragu untuk memperbaiki diri, bersihkan hati, perbanyak doa, dan jadikan kisah ini sebagai motivasi bahwa Allah itu maha dekat. Ia lebih dekat dari urat leher, dan lebih lembut dari angin yang menyapu wajah di Raudah. Mungkin kamu pun akan merasakan pelukan yang tak kasat mata, pelukan malaikat. Sahabat sekalian, kisah ini adalah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa rahmat Allah bisa turun kapan saja, kepada siapa saja. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga Anda termasuk yang Allah panggil ke tanah suci dan mendapat pelukan Qosiniya di Raudah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.